Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram. Macam-macam ukuran gejala pusat yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa data. Nah, untuk menentukan mean, kita dapat membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk rumus mean, data tunggal yaitu nilai data 1 ditambah nilai data 2 ditambah nilai data yang ke n dibagi banyaknya data. Atau X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn dibagi N. Untuk data yang berkelompok yaitu jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi jumlah dari frekuensi. Atau X bar sama dengan sigma F dikali X1 dibagi sigma F. Berikutnya ada sifat-sifat mean. Yang pertama, mean mudah dihitung. Yang kedua, baik digunakan untuk data yang tidak mempunyai nilai ekstrim. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghitung rata-rata distribusi frekuensi tertutup. Yang keempat, tidak dapat digunakan bagi data kualitatif. Diberikan data 6, 8, 9, 10, dan 4. Tentukan nilai rata-rata dari data tersebut. Nah, ini adalah data tunggal. Jadi, rumusnya yaitu jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Sehingga X bar sama dengan 37 dibagi dengan 5, yaitu 7,4. Selanjutnya ada soal untuk rata-rata gabungan, yaitu sekelompok anak yang terdiri dari 5 orang, tinggi rata-ratanya 150 cm. Sekelompok anak yang lain terdiri dari 10 orang, tinggi rata-ratanya adalah 165 cm. Jika kedua kelompok digabung, berapa tinggi rata-rata 15 anak tersebut? Nah, sesuai rumus yang rata-rata gabungan yaitu F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dibagi F1 ditambah F2, di mana F1-nya adalah jumlah anak dari kelompok pertama yaitu 5 dan X1-nya adalah rata-rata dari kelompok pertama yaitu 150 ditambah F2-nya yaitu jumlah anak dari kelompok kedua yaitu 10 dan X2-nya adalah rata-rata dari kelompok kedua yaitu 165 ditambah banyaknya anak yang digabung yaitu 15. Maka 5 dikali 150 adalah 750 ditambah 10 dikali 165 adalah 1650 dibagi dengan 15. Sehingga 2400 dibagi 15 sama dengan 160 cm. Jadi rata-rata gabungannya adalah 160 cm. Selanjutnya ada contoh soal untuk data berkelompok. Diberikan data sebagai berikut. Tentukanlah rata-ratanya. Nah, untuk menentukan rata-ratanya kita harus mencari XI-nya terlebih dahulu. Jadi nilai dijumlahkan dan dibagi 2, yaitu 25 ditambah 29 dibagi 2, 30 ditambah 34 dibagi 2, 35 ditambah 39 dibagi 2, dan seterusnya. Jika sudah, kita memerlukan jumlah dari frekuensi dikali XI. Maka 3 dikali 27, 6 dikali 32, 12 dikali 37, dan seterusnya, lalu jumlahkan. Maka rata-ratanya yaitu sigma f xi dibagi dengan sigma f
yaitu 2040 dibagi 50 sama dengan 40,8. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Di sini cara untuk mencari median ada dua cara, yaitu untuk data tunggal dan data kelompok. Untuk data tunggal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu untuk data ganjil dengan rumus N plus 1 dibagi 2. Untuk data genap sendiri, yaitu N per 2 ditambah N per 2 ditambah 1 dibagi 2. Untuk data kelompok, median adalah tepi bawah ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median per frekuensi median dikali interval atau kelas. Sifat-sifat median. Yang pertama, median cocok dipakai untuk data yang mengandung nilai ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari distribusi tertutup maupun terbuka. Yang ketiga, dapat pula digunakan untuk menentukan rata-rata dari nilai data kualitatif. Nah, di sini untuk data median yang tunggal ada data dengan N ganjil. Di sini contohnya ada 4,5, 7, 9, 10. Nah, di sini ada 5 bilangan. Langsung saja kita ke rumusnya. 5 ditambah 1 dibagi 2 itu kan sama dengan 3. Berarti kita cari bilangan yang ketiga 4, 5, 7. Nah, bilangan yang ketiganya itu kan 7. Berarti mediannya sama dengan 7. Di sini ada contoh soal mengenai median data kelompok. Di sini ada tinggi badan suatu siswa. Dengan banyaknya siswa ada 36. Langkah pertama, kita cari dulu nilai tengahnya. Mencari nilai tengah yaitu dengan 1 per 2 banyaknya data. Di sini kita tahu banyaknya data ada 36, jadi nilai tengahnya ada 18. Sedangkan kelasnya di sini ada 7 karena 130 sampai 136 itu kelasnya 7. LO-nya di sini 150,5 karena median terletak pada kelas 151. 151 dikurangi 0,5 menghasilkan LO-nya 150,5. Di sini frekuensi kelas mediannya ada 9 dan jumlah frekuensi sebelum kelasnya ada 15. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Median sama dengan LO ditambah LO ditambah nilai tengah median dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas dan frekuensi kelas median dikali kelas. Jadi LO-nya 150,5 ditambah 18 dikurang 15 per 9 dikali 7. Menghasilkan 150,5 ditambah 21 per 9 sama dengan 152,8 nilai mediannya. Modus yaitu nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak atau paling tinggi, atau biasa kita sebut nilai yang sering muncul. Nah, untuk rumus modus data tunggal yaitu kita tinggal mencari frekuensi mana yang paling banyak atau nilai mana yang sering muncul. Untuk rumus modus data kelompok yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dibagi D1 ditambah D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya dikali panjang kelas. Nah, untuk sifat-sifat modus yaitu ada 3. Yang pertama, baik digunakan untuk menghitung rata-rata. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghitung rata-rata dari distribusi frekuensi terbuka maupun tertutup. Yang ketiga, dapat digunakan untuk menghitung data kualitatif.
Nah, untuk contoh soal modus data tunggal, di sini saya punya contoh soal yaitu tentukan modus dari data 7, 6, 8, 6, 5, 5, 8, 7, 10, 8. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama, kita urutkan dulu angkanya dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Nah, saya urutkan dari yang terkecil sampai terbesar ya. Di sini ada 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 10. Nah, 5 itu ada 2 angka, 6 itu ada 2 angka, 7 ada 2, 8 ada 3 angka, dan 10 ada 1 angka. Nah, modus itu kan data yang paling banyak atau data yang sering muncul. Jadi, yang paling banyak kan angka 8. Nah, berarti modus pada data tersebut itu adalah 8. Nah, untuk contoh soal modus data kelompok, di sini saya punya contoh soal yaitu tentukanlah modus dari data tabel berikut. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri nilai pada tabel ini dan frekuensinya segini dan jumlah frekuensinya itu ada 100. Nah, untuk rumus modus data kelompok sendiri yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali panjang kelas. Nah, pertama kita tentukan dulu nih kelas modusnya yang mana. Nah, karena modus itu data yang paling banyak atau yang sering muncul, jadi kita mengambil frekuensi yang paling banyak. Nah, saya mengambil frekuensi pada data ketiga yang 51 sampai 55 nilainya. Nah, sudah mencari kelas modusnya, kita tentukan dulu D1-nya. Nah, D1 itu kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi 35 dikurangi 14 hasilnya 21 dan kita tentukan D2-nya. D2 itu kan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, berarti 35 dikurangi 21 hasilnya 14. Kita tentukan juga tepi bawahnya. Tepi bawahnya berarti 51 dikurangi 0,5. Nah, hasilnya 50,5. Kita tentukan juga panjang kelasnya. Panjang kelas berarti TA dikurangi TB. Tepi bawah dikurangi tepi atas. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Nah, berarti 55,5 dikurangi 50,5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, kita masukkan semua datanya ke dalam rumus. 50,5 ditambah 21 per 21 ditambah 14 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 21 per 35 dikali 5. Nah, 35-nya kita coret jadi 7, 21 per 7 jadi 50,5 ditambah 21 per 7 hasilnya 50,5 ditambah 3 dan hasil akhirnya yaitu 53,5. Nah, jadi modus dari data tersebut yaitu 53,5.